Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafa al-wujud bi afdalil maulud habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil karam wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil maw'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa'di qalbi bi jahin nabi was sahbi wal ali. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa yaqinan wa mahabbatan nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwanil kiram, alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada subuh ini, di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk kumpul kembali, untuk duduk bersama di dalam Masjid Nurul Islam ini, di dalam kajian daripada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang begitu luar biasa yang Allah anugerahkan untuk kita. Maka ketika kita mendengar daripada ucapan orang soleh, maka itu akan melembutkan jiwa kita. Bagaimana yang kita dengar adalah ucapan daripada pemimpinnya orang soleh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita mengucapkan salawat dan salam atas pemuka orang saleh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu kita, saudara kita, anak-anak keturunan kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh, dan insyaallah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang membanggakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian hadis kita, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan daripada kajian hadis ini, yang mana masih di dalam pembahasan daripada tentang wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik, berbudi pekertilah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang indah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan wal hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan, sebelum daripada tentang akhlak yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, maka hubungan kita dengan manusia akan menjadi baik. Kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, maka mustahil hubungan kita dengan manusia menjadi baik. Kalau seandainya baik, itu baik di mata, tetapi pura-pura di belakang. Itu yang kita takutkan.
Di depan baik, di belakang ngomongin kita. Di depan seolah-olah dia itu adalah orang yang sangat perhatian dengan kita, padahal di belakang kita dia adalah orang yang mencaci kita. Maka aslih umuraka bainaka wa bainallah, perbaiki hubungan kita antara kita dengan Allah, maka hubungan kita antara kita dengan manusia, maka Allah yang akan memperbaikinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah dan ikuti segala kejelekan dengan kebaikan. Kalau kita melakukan kejelekan, ikuti setelahnya perlakuan yang baik. Maksudnya apa? Gapai ridho Allah setelah kita melakukan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara kita dengan Allah sudah baik, maka selanjutnya jangan lupa berakhlak dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Akhlak siapa yang kita ingin tiru? Tiada lain adalah akhlaknya Rasulullah. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Budi pekerti yang begitu luhur, budi pekerti akhlak perangai yang begitu indah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang rupawan tetapi akhlaknya enggak bagus. Ada orang di situ akhlaknya bagus tetapi mungkin kurang rupawan. Kalau baginda Rasulullah tergabung akan dua hal ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik bentuknya, orang yang paling baik perangai, dan orang yang paling baik daripada jasad jasmaninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat wanti-wanti orang yang tidak memiliki akhlak. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji sendiri tentang akhlaknya baginda Rasulullah dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dengan kalimat wa innaka, yaitu dengan kalimat taukid, dengan kalimat di situ Allah menekankan betul tentang kabar ini, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang luar biasa agung, akhlak yang begitu luar biasa mulia. Siapa yang memberikan pendidikan akhlak kepada Rasulullah? Tiada lain. Yang memberikan pendidikan kepada Rasulullah tentang akhlak adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sesuai yang di dalam yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mendidikku, maka sebaik-baiknya pendidik, sebaik-baiknya didikan adalah didikan Allah. Maka Allah memperbaiki, memperbaguskan daripada pendidikan kepadaku. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhlak, yang mana tabiat kita harus baik, keadaan kita harus baik dengan akhlak yang hasan, dengan akhlak yang baik, yaitu akhlak yang indah, jamil, mahbub, akhlak yang indah dan dicintai. Kamulatafa, seperti hanya lembut, wa talaqati wajhin, wajah kita di situ murah senyum, bukan di situ suram, bukan di situ cemberutan. Ini akhlak yang baik. Wa badlu ma'ruf wa kaffi adza, dan juga kema'rufan, amal-amal baik itu selalu dilakukannya dan menolak daripada mencela, mencaci orang lain. Fa inna fa'il dzalik yurja lahu fid dunya al-falah. Orang yang melakukan demikian maka diharapkan di dunia, di akhirat dia mendapatkan al-falah. Apa itu al-falah? Keberuntungan. Ya, maka kita sebut selalu hayya 'alal falah. Ayo kita menuju keberuntungan. Keberuntungan tentu yang pertama dilandasi, didasari dengan salat. Namun ketika kita salat tidak disertai dengan akhlak yang baik, maka itu tidak bisa dinilai hal yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirah, di dunia keberuntungan, wa fil akhirah al-fawz bin najah wan najah, dan di akhirat kita mendapatkan keberuntungan dengan selamat dari api neraka dan kita sukses dengan menggapai derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai tentang akhlak yang baik ini, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruya
yang diriwayatkan anin Nabi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau pernah bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluqi, tidak ada sesuatu yang diletakkan, yang ditaruh, yang ditimbang di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi beratnya daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini luar biasa, timbangannya begitu berat di sisi Allah, timbangannya begitu hebat di sisi Allah, timbangannya begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang sudah merosot kadang yang namanya akhlak, akhlak kepada sesama, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada siapapun sesama muslim, dan juga yang paling lebih prihatin di antara kita, akhlak kepada kedua orang tua. Banyak sekarang orang kurang ajar kepada kedua orang tuanya. Orang sekarang berani mengangkat suara kepada kedua orang tuanya. Bahkan banyak sekali terjadi kisah-kisah, bukan hanya mengangkat suara, tetapi dia berani membentak. Bukan hanya membentak saja, bahkan memukul. Bahkan kita lihat di daerah Sumatera Selatan ini yang belum lama, mungkin setengah tahun yang lalu, di daerah-daerah, ya maka dia ada yang membunuh daripada kedua orang tuanya. Gara-gara kenapa? Gara-gara tidak memiliki akhlak. Dia memikirkan dunia di segala sesuatu, dunia yang terdepan, bukan akhirat yang terdepan. Akhirnya ketika tidak diajari akhlak dari masa kecil, maka otomatis di saat sudah dewasa, ketika dia meminta akan sesuatu, dia tidak berani ya untuk di situ melawan dari orang tuanya. Namun lama-lama dia melawan orang tuanya sampai dia berani membentak kedua orang tuanya. Padahal Allah katakan, wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan kepada kedua orang tua kalian uff. Uff baik tak boleh. Atau kalau diartikan di dalam tafsiran Indonesia artinya yaitu kalimat yang paling pendek. Baik tak boleh. Apalagi kalimat yang di atasnya, ya ini yang disebut dengan qiyasul aulawi, qiyasul aulawi. Lebih-lebih lagi, baik tak boleh. Apalagi nyengit, baik tak boleh. Apalagi di situ mengajangkan kedua orang tua, mukul kedua orang tua. Akhlak sudah tidak katik lagi. Akhlak sudah tidak katik lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanamkan akhlak dari sejak dini. Karena akhlak ini luar biasa. Potensi orang yang tidak berakhlak itu mendapatkan murkanya Allah. Zaman sekarang banyak saking tak kata akhlaknya kepada kedua orang tuanya, maka dia berani menselonjorkan kaki kepada kedua orang tuanya. Ini kaki, ikhwan, memang semua anggota tubuh manusia itu mulia dan baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu di ciptaan yang paling berharga, ciptaan yang paling sempurna. Itu manusia di saat Allah ciptakan. Tetapi ada yang di atas, ada yang di bawah. Kepala di atas, kaki di bawah. Jadi tidak bagus, tidak layak seorang anak menselonjorkan kaki kepada kedua orang tuanya. Banyak sekarang menselonjorkan kaki kepada kedua orang tuanya. Maka yang masih punya anak yang kecil, yang masih punya anak yang sejak dini, masih setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, peringatkan, jangan berani-berani ngangkat kaki. Terkadang ada anak ngangkat kaki, ya di depan kedua ayahnya lagi duduk, ibunya lagi duduk, dia berani ngangkat kaki. Sejak dini tidak diperingatkan. Salah orang tua sebetulnya sejak dini tidak diperingatkan. Akhirnya sudah dewasa dia mengatakan ini adalah hal yang lumrah. Ini adalah hal yang biasa yang kami lakukan di antara ayah dan orang tua. Ya, dan seorang anak dan orang tua itu yang kita takutkan. Orang tua dikurang ajari oleh anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu timbangan yang paling berat di sisi Allah adalah memiliki akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu darajata sahibus shalah was shaum. Orang yang memiliki daripada akhlak yang baik, maka dia akan menyampaikan dirinya ke derajat orang-orang yang salat dan orang-orang yang berpuasa. Maksudnya dia tidak melakukan salat-salat yang sunnah yang banyak, dia tidak melakukan daripada puasa-puasa sunnah yang banyak, cukup yang wajib saja, tetapi akhlaknya baik, akhlaknya dinilai menjadi akhlak yang luhur, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, su'ila sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhalun nas al jannah.
Rasulullah SAW ditanya dari hal yang membuat orang paling banyak masuk surga. Jadi hal apa yang membuat orang paling banyak masuk surga? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah, yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu dua hal. Yang pertama taqwallah, takwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, yaitu akhlaknya baik. Bukan sholat, bukan puasa. Ada orang rajin sholat, ada orang rajin puasa, tetapi tidak ada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah tidak ada sama sekali. Apa itu takwa? Rasa takut kepada Allah. Bukan hanya mengerjakan perintah-perintah Allah. Sholat rajin, ya zakat rajin, mungkin bangunnya sebelum fajar, tetapi tidak ada takwa kepada Allah. Apa tidak ada takwa kepada Allah? Dia berani ya melawan perintah Allah. Makanya dikatakan tarkul ma'asi aujab, meninggalkan maksiat itu lebih wajib. Fi'lu ta'ah wajib, melakukan ketaatan adalah kewajiban, tetapi meninggalkan maksiat adalah hal yang lebih wajib. Maka hal yang lebih wajib otomatis pahalanya lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rajin salat tetapi jalan terus maksiat. Berarti ini bertentangan dengan firman Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya as-salah itu ada alif lam. Alif lam maksudnya bukan sembarang salat. Salat yang betul-betul sesuai dengan syariat. Salat yang betul-betul sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka dia akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kita selama ini masih sholat, kalau kita selama ini masih melakukan daripada hal-hal yang baik, tetapi maksiat juga masih berjalan, mungkin selama ini sholat kita tidak betul. Mungkin selama ini wudhu kita tidak betul. Karena at-tahur miftahus salah, bersuci adalah kunci daripada sholat. Kalau kuncinya sudah tidak betul, maka sholatnya juga bakalan tidak betul. Kalau sholatnya sudah tidak betul, maka hidupnya bakalan berantakan, maka akan berani melawan Allah, maksiat kepada Allah. Jangan remehkan asal ini maksiat yang kecil. Jangan remehkan ini maksiat kecil atau besar. Yang harus menjadi tolak ukur kita, kepada siapa kita maksiat? Kepada Allah. Karena kita meremehkan sesuatu, maka itulah yang menjadi besar di mata Allah. Ya, syai'un saghir tastahqirhu, hal yang kecil tetapi kita remehkan, inilah yang menyebabkan itu besar di mata Allah. Ada hal yang kecil tetapi kita besarkan, kita di situ agungkan. Ini sedekah kecil 1.000, 2.000, ya kita besarkan, maka inilah yang menyebabkan nilai di mata Allah, yang menyebabkan besar di mata Allah. Jadi tidak kita melihat itu cuma 5.000, ya memberikan hal 5.000 atau menyingkirkan duri daripada jalan, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri daripada jalan, maka itu tidak semata-mata kecil di mata Allah. Kalau dilandasi dengan hal yang baik, niat yang baik, itu menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah. Dan yang kedua yang menyebabkan paling banyak orang masuk surga adalah memiliki akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khiyarukum ahsanukum akhlaqa." Terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Kalau walaupun dia rajin salat tapi dia akhlaknya tidak baik, maka dia bukan termasuk yang terbaik di antara umat Islam, yang terbaik di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan lagi oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afdal ma u'tiyal mar'u al-khuluqul hasan. Paling utama seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah adalah memiliki kepribadian yang baik, yaitu akhlak yang baik. Jadi paling nikmat adalah akhlak yang baik, bukan daripada tampang paras wajah yang ganteng, paras wajah yang cantik, badan yang kekar dan lain-lain sebagainya, bukan, tetapi akhlak yang baik. Karena kita mungkin sering dengar satu hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah enggak lihat tampang kalian, Allah enggak lihat tampang kalian. Ini dikatakan oleh Rasulullah, bentuk kalian enggak Allah lihat. Oh, ini masuk surga karena ganteng, enggak. Oh, ini masuk surga, ini masuk neraka karena buruk, tidak. Tidak pernah Allah memandang, oh ini masuk surga nih kecil badannya, masuk neraka, masuk neraka. Oh ini tinggi nih, belagak. Hidungnya bagus, masuk. Tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha, akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati-hati kita.
Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di mana letak akhlak? Di hati. Ya, yang mana hati ini adalah mizan, tolak ukur. Kalau hatinya sudah baik, maka seluruh amal bakalan menjadi baik. Hati hal yang kecil, daging. Rasulullah katakan adalah daging. Yang mana satu daging kalau baik, seluruhnya bakalan menjadi baik. Kalau daging ini buruk, seluruhnya bakalan menjadi buruk. Apa itu kata Rasulullah? Ala wahyal qalb, yaitu adalah hati. Kalau hati baik, yang lain bakalan baik. Jadi tidak kata istilah, ya ada yang mengatakan yaitu mulutnya baik kasar, mulutnya baik jahat, hatinya bagus, tidak kata. Karena yang menjadi mizan, yang menjadi tolak ukur adalah ada kan sering kita mungkin sering mendengar dia tuh ya mulutnya baik jahat, hatinya baik, tidak kata. Karena baginda Rasulullah mengatakan ada satu daging yang kalau itu baik seluruhnya jadi baik, kalau itu buruk seluruhnya jadi buruk. Apa itu? Itu al-qalb, yaitu hati. Jadi tidak mungkin ya ada orang ya hatinya baik, hal yang lain jahat. Oh dia tuh tangannya baik kasar tapi hatinya lembut, tidak mungkin. Kalau hatinya lembut, tangannya juga lembut. Kalau hatinya lembut, kakinya juga lembut. Kalau tangannya lembut, semuanya juga lembut. Mulutnya juga lembut dan lain-lain sebagainya. Nah, kita harapkan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada 3 hal yang didapatkan oleh seorang hamba yang termasuk kebaikan dunia dan akhirat. Apa 3 hal tersebut? Man u'tiya husna surah, siapa yang diberikan baik perawakannya, maksudnya belaga, cantik, tetapi wa khuluqan hasan, dan akhlaknya juga baik. Dan tidak cukup dengan 2 ini, belaga atau elok, cantik, dan akhlak yang baik, tidak cukup. Tetapi dengan yang ketiga, kata Sayyidina Hasan, apa itu? Zaujatan salihah, istrinya salihah. Percuma dia luar biasa belaga, kemudian akhlaknya baik, tapi istrinya enggak salihah. Ataupun ada ibu cantik, ya akhlaknya baik, tetapi suaminya enggak saleh, itu juga percuma. Maka 3 hal yang dikatakan oleh Rasulullah, yang termasuk kalau orang diberikan ini, termasuk dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, yaitu akhlak yang baik, paras wajah yang indah, dan yang ketiga adalah memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Maka yang mendapatkan 3 hal ini, faqad utiya khairat dunya wal akhirah, maka dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis hasan. Jadi di dalam hadis ini, kalau kita pengen meninjau daripada hadis, sering kita dengar ada hadis sahih. Hadis sahih ini hadis betul-betul, nggak ada cacatnya ini hadis, maka disebut dengan hadis sahih. Ada lagi tingkatan di bawahnya sedikit, ya, yaitu hadis hasan. Hadis hasan itu hadisnya kualitasnya baik, bukan kualitas buruk. Kalau kualitas buruk nanti disebut dengan hadis dhaif. Ada lagi kualitasnya palsu, disebut dengan hadis maudhu. Ini ada hadis yang baik, kualitasnya baik. Hadis ini hadis yang baik, hadis yang hasan, diriwayatkan oleh 4 orang yang bernama Hasan. Jadi hadis ini hasan, hadis ini baik, diriwayatkan oleh 4 orang yang bernama baik. Nah, jadi namanya baik semua. Hasan, 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 Hasan. Dari kakeknya Hasan. Siapa kakeknya Hasan? Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen disebutkan ada 5 Hasan. Hasan, 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 dari kakeknya Hasan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa daripada hadisnya? Hadisnya inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sesungguhnya yang paling baik daripada yang baik adalah memiliki budi pekerti yang baik. Itu hadisnya. Sesungguhnya yang terbaik daripada yang baik adalah memiliki budi pekerti yang baik. Diriwayatkan oleh orang yang bernama baik, orang yang bernama Hasan 4 kali dari kakeknya yang baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Hasan pertama? Hasan pertama namanya Hasan bin Sahal.
Hasan bin Sahal, seorang tabi'in. Hasan yang kedua namanya Hasan bin Dinar. Jadi Hasan bin Sahal, Hasan bin Dinar. Hasan yang ketiga seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Jadi Hasan bin Sahal meriwayatkan hadis dari Hasan bin Dinar, meriwayatkan hadis dari Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan al-Basri meriwayatkan hadis dari cucu baginda Nabi, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan putranya Fatimah Zahra bintu Rasulullah SAW. Yang mana Hasan mendengar langsung dari kakeknya, yang disebut dengan Jaddul Hasan, kakeknya Hasan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Hasan, jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang yang bernama Hasan. Hasan dari Hasan, dari Hasan, dari Hasan, dari Hasan, dari kakeknya Hasan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa bunyi daripada hadisnya? Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya yang terbaik daripada yang baik adalah memiliki budi pekerti yang baik. Masya Allah, ini hadis yang luar biasa. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain tentang orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya. Jadi kalau ditanya orang yang paling sempurna imannya siapa, maka disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya seorang yang beriman kepada Allah, mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu mereka yang memiliki akhlak yang paling baik. Jadi kalau ditanya siapa di antara kita yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Jadi yang menjadi tolak ukur bukan banyak ibadah, tetapi perangainya, perangai kepada Allah dan juga perangai kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imamul Junaid radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala rahmatal abrar mengatakan, arba'un turfa'ul abdu ila a'alid darajat wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Ada 4 perkara yang mengangkat seorang hamba ke derajat yang paling tinggi, walaupun ilmunya dikit, walaupun amalnya dikit. Ada 4 perkara yang mengangkat seorang hamba ke derajat yang paling tinggi, walaupun amalnya dikit, sholatnya dikit, ya cuma yang wajib baik, ilmunya dikit, ya cukup sah baik daripada ibadahnya. Tetapi memiliki 4 hal ini, maka inilah yang menyebabkan derajatnya diangkat setinggi-tinggi mungkin oleh Allah. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama adalah al-hilmu. Apa itu al-hilmu? Pemurah hati, sabar, enggak emosian. Itu hilmu. Penyantun itu orangnya pemurah. Pemurah itu orangnya penyabar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tawadhu, rendah hati. Bukan sombong. Buat apa sombong? Makanya dikatakan man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya, tawadhu, rendah hati, maka Allah yang akan mengangkatkan. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang takabbar, yang sombong, maka Allah yang akan menjerumuskannya, yang Allah yang akan menunduk, menjatuhkannya. Jadi kalau kita tawadhu, rendah hati, maka Allah yang mengangkat kita. Tetapi kalau kita sombong, Allah yang akan menjerumuskan kita, yang akan menghinakan kita. Itu yang kita takutkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi pemurah. Yang kedua adalah tawadhu, rendah hati. Yang ketiga adalah sakha, dermawan. Ya, sakha, dermawan. Sakha ini memberi sebelum dipinta, itu sakha. Ada lagi karam. Karam itu dermawan, tapi dipinta dulu baru minjau. Itu dermawan, karam. Kalau sakhi nggak dipinta. Ya, lihat ada sikonnya, situasi dan kondisinya. Caknya orang ini perlu duit, tinjaunya. Caknya orang ini kurang ini, itu yang namanya sakhi. Sakhi itu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dekat juga dengan manusia. Beda sama bakhil. Orang bakhil itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Jauh dari Allah, jauh daripada manusia. Wa qaribun minasyaitan wa qaribun minan nar. Dekat dengan neraka, dekat juga dengan setan. Itu orang yang bakhil. Kalau sakhi, yaitu dermawan. Dermawan itu nggak perlu dipinta, memberi sebelum dipinta. Ada orang ini dermawan, tapi nak nunggu dipinta dulu baru nginjau. Kalau tidak dipinta, tidak nginjau. Kan ada tipe-tipe orang yang demikian. Nah, jadi luar biasa. Pemurah, rendah hati, dermawan, dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah memiliki akhlak yang baik. 4 hal ini, walaupun ilmunya dikit,
walaupun amalnya dikit, kalau memiliki 4 hal ini, Allah akan angkat derajatnya dengan setinggi-tinggi mungkin. Ini 4 hal yang luar biasa. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 2 hal yang tidak boleh ada di seorang yang beriman. Khoslatani la yakunu fi mu'min. 2 hal yang tidak ada di orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita ngaku orang mukmin, nggak boleh ada 2 hal ini. Apa yang pertama? Su'ul khuluq, akhlaknya buruk. Apa yang kedua? Bukhli, bakhil, pelit, medit, apalagi cemekean, getah basa, merepet jahe, itu orang gitu. Macam-macam. Ya, orang yang pelit dan lain-lain sebagainya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhlak yang buruk sama orang yang bakhil. Ya, getah basah. Kenapa pula disebut dengan getah basah? Karena getah kalau basah itu lengket. Nah, istilah kata macam itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang mengaku beriman, tidak boleh ada 2 hal ini. Apa 2 hal ini? Akhlaknya buruk dan juga dia termasuk orang yang kikir, orang yang pelit. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari sifat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Beliau mengatakan, la an yashabani fajir hasan al-khuluq ahabbu ilayya min an yashabani abidun sayyi'ul khuluq. Beliau mengatakan, intinya beliau mengatakan, saya berkawan dengan orang yang memiliki akhlak yang buruk, walaupun dia fajir, ahli maksiat, itu lebih saya cintai dibandingkan berkawan sama ahli ibadah tetapi akhlaknya buruk. Jadi lebih baik berkawan sama orang yang rusak, orang yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah, orang yang fajir, ya tetapi akhlaknya baik dibandingkan ahli ibadah tetapi akhlaknya buruk. Dia memang ahli ibadah, datang ke masjid sebelum waktunya, yo sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalkan, bahkan dia selalu hadir sebelum waktunya, menjadi imam, azan dan lain sebagainya. Contoh ini contoh, nggak ngomong sebulan atau sebulan. Ya, seandainya ada orang demikian datang tetapi akhlaknya baik, percuma, karena amalnya sia-sia. Orang yang baik tetapi akhlaknya buruk, sia-sia. Bagaimana? Membangkelkan amalnya. Ini yang kita takutkan. Orang yang memiliki akhlak yang buruk itu dikit-dikit ngebangkelkan amal. Apa itu ngebangkelkan amal? Yaitu ngomongin amalnya. Kalau tidak saya, tidak kate yang azan di masjid, hilang amal. Kalau tidak saya, kate yang hidupkan lampu masjid itu. Ini orang yang ngebangkelkan amal, ini termasuk akhlak yang buruk. Maka kalau kita suka ngomongin amal baik kita, ingat, ngomongin amal baik untuk banggo-banggoan. Beda halnya ngomongin amal baik untuk sebagai contoh, sebagai kudwah. Contoh, kita ngomong sama anak kita. Nah, perlu diketahui baik, bapak ini luar biasa, jago sholat, makanan dijago, tidak pernah memberikan kalian makanan yang haram. Ya, sebelum waktu sudah ke masjid untuk memberikan contoh itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan untuk sombong-sombongan, ini yang diharapkan oleh setan. Kalau ada orang yang ngomong, kalau bukan karena aku, apakah dikatakan oleh setan? Nah, ini yang ditunggu oleh setan. Nah, kalau bukan karena aku, ini yang kita takutkan. Ya, laula ana, bahasa Arabnya laula ana. Kalau bukan karena aku, ngapa memang kalau bukan karena aku? Nah, ini yang disebut dengan sifat ananiyah. Sifat ananiyah itu sifat ego. Kalau tidak aku, maka hilangkan daripada sifat ananiyah, sifat mengakui kebaikan atas diri sendiri. Ya, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama juga yang dinamakan oleh Al-Imam Abu Hazim rahmatullahi taala alaih. Beliau menceritakan satu kondisi yang terjadi di zamannya beliau. Apa kondisi tersebut? Min su'il khuluq fir rajul, termasuk buruknya akhlak di seorang laki-laki. Karena laki-laki adalah pemimpin, ayyadkhula ala ahlihi wa hum fi surur yadhakun fa yatafarraquna khaufan minhu. Termasuk buruknya akhlak seorang lelaki, seorang pria, yaitu ketika dia masuk ke keluarganya, masuk ke rumahnya, keluarganya ketika dia masuk masih tertawa-tertawa, ya, masih tersenyum-tersenyum, masih bisa sukaria. Kemudian ya setelah itu keluarganya berpisah, keluarganya bercerai. Maksudnya bagaimana? Mereka tegak galau-galaunya, mereka di situ tegak karena takut sama seorang pria tersebut.
Awalnya masih ketawa-ketawa, tiba-tiba dia datang tidak lagi ketawa. Tiba-tiba pas dia datang mulai takut galau-galaunya. Ini yang kita takutkan. Kita datang ke rumah, anak kita takut betul sama kita, istri kita takut betul sama kita. Saking takut be, nak penesan be tak berani sama kita. Ini yang kita takutkan. Ya, jadi khiyarukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Wa ana ya khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Itu yang dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kalau masuk rumah anak di situ langsung berlari, anak langsung ketakutan, istri langsung. Nah, itu yang kita takutkan. Yang memiliki akhlak yang buruk, suka nampak, suka ngomong yang kasar, suka melakukan hal-hal yang ditakutkan oleh seorang perempuan ataupun seorang anak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk akhlak yang buruk juga apa? Urubil qittah minhu wa su'udil kalb al-ha'id khaufan minhu. Larinya kucing. Jadi kucing nengok dia berlari. Kenapalah kucing nengok dia berlari? Ya, wa su'udil kalb al-ha'id khaufan minhu. Dan kalau maaf ada anjing nengok dia, anjing itu langsung naik dinding karena takut sama dia. Kenapalah? Sebab kucing dia takut sama dia. Itu yang ditakutkan. Ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hazim radhiyallahu anhu. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada seorang ulama ahli bijak, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama ahli bijak namanya Al-Imam Zunnun Al-Misri. Sering kita dengar nama beliau ini, Al-Imam Zunnun Al-Misri. Beliau menyebutkan, tahu tak orang yang paling banyak sumpah itu siapa? Siapa orang yang sering sumpah? Yang banyak sekali sumpahnya. Beliau katakan, man aksarun nasi hamman. Beliau memberikan pertanyaan, siapa orang yang paling banyak sumpahnya? Siapa orang yang paling banyak sumpahnya? Maka dijawab oleh beliau, aswa'uhum khuluqa, orang yang buruk akhlaknya. Yang perangannya buruk, itulah yang paling sumpah. Kenapa? Dikit-dikit, itu sumpah. Yo, ini aku ini kacau ini. Orang yang buruk akhlaknya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan tentang permasalahan sabarnya seorang suami terhadap akhlak atau budi pekerti istrinya yang buruk. Jadi kalau misalkan ada seorang suami yang memiliki istri yang akhlaknya buruk, atau seorang istri yang memiliki suami yang akhlaknya buruk, maka inilah yang menjadikan penyebab derajatnya diangkat oleh Allah. Maka harus banyak sabar. Ada di daerah Hadramut, ada seorang yang bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dikisahkan beliau itu diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara sabar dengan bini. Bininya marah-marah, dia tidak pernah menjawab daripada jawabannya. Tidak pernah didiamkan baik. Karena sabarnya ini Allah angkat. Allah jadikan dia sebagai walinya Allah. Sabar betul. Ya, jadi ini ada kisah yang dikisahkan oleh seorang ulama yang bernama Syaqiq Al-Balkhi. Ini kisah terjadi kepada seorang ulama yang bernama Syaqiq Al-Balkhi. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang ulama punya istri yang tidak memiliki akhlak. Tidak menutup kemungkinan. Bahkan Nabi baik, seorang nabi punya istri adalah istri yang buruk akhlaknya. Siapa contohnya? Imra'atul Lut, istrinya Nabi Allah Lut. Istri Nabi Allah Lut, Masya Allah, buruk. Ya, dia mengabarkan ya tentang bejatnya perkara-perkara hubungan sesama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dirokong. Nah, ini hati-hati. Ya, maka ada kisah terjadi kepada seorang ulama yang bernama Syaqiqul Balkhi. Ini kisah nih, suaminya yang sabar, istrinya suaminya yang sabar, istri yang buruk akhlaknya. Bukan dalam artian cerita seorang istri yang sabar suaminya buruk akhlaknya. Kakek kita ceritakan juga ini, ada juga. Ya, ini pertama cerita suami dulu yang sabar. Oh, katik suami sabar. Ya, sabar baik kalau misalkan istrinya ngomong macam demikian. Ya, ada seorang ulama namanya Syaqiqul Balkhi. Ulama memiliki zaujah, istri sayyi'atul khuluq, akhlaknya buruk.
Faqila lahu, sampai-sampai orang sekampung tahu istrinya itu akhlaknya buruk. Sekampung tahu. Bayangkan. Faqila ala tufariqaha. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, ngapa tidak dipisahkan baik? Ngapa tidak lepas baik, diceraikan baik? Wa hiya tu'dzika bisu'i khuluqiha, padahal dia jahat sama engkau dengan akhlak-akhlaknya yang buruk. Apa yang dijawab oleh Al-Imam Syaqiqul Balkhi? Sudah, enggak. Tapi Al-Imam Syaqiqul Balkhi mengatakan, in kana sayyi'atul khuluq, kalau istri saya akhlaknya buruk, fa ana husnul khuluq, berarti saya ini akhlaknya baik. Begitu baik. Logikanya kalau istri saya akhlaknya buruk, berarti saya ini akhlaknya baik. Walau faraqtuha, kalau misalkan saya tetap menceraikan dia, pisah sama dia, sirtu mislah, berarti sama baik. Saya ini juga akhlaknya buruk. Jadi saya tidak galak dikatakan akhlak saya buruk. Wa ma'ahadza, dan disertai saya tidak mau dikatakan akhlak saya buruk, akhaf alla yumsikaha ahadun ghairi. Saya takut dak kate yang bacanya keli dia lagi saya nakunilah. Jadi takutnya kate yang sabar, kecuali saya seandainya saya lepas, belum tentu yang lain sabar. Kalau saya mungkin sabar, tapi kalau yang lain tidak mungkin sabar. Lisu'i khuluqiha, karena buruk akhlaknya. Ada lagi kisah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Mungkin pernah mendengar, ini kisah yang ma'ruf, kisah yang populer. Kisah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sebetulnya perempuan itu gampang masuk surga. Paling gampang masuk surga itu perempuan sebetulnya. Kenapa? Tapi di dalam perkataan Nabi paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Padahal Rasulullah berikan resep gampang sekali bagi perempuan supaya masuk surganya Allah. Ayyuma mra'ah, perempuan mana saja. Ya. Salat khamsaha, dia salat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan. Wa ata'a zaujah, 3 baik resepnya. Salat, mampu tak salat? Mampu. Puasa mampu tak? Mampu. Yang ketiga, mampu apa tidak? Ata'a zaujah, taat sama suami. Oh, tidak mampu itu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam nerakanya Allah. Kata Rasulullah, siapa pun perempuan salat 5 waktu, puasa, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dia bakalan masuk ke dalam surganya Allah min ayyi abwabin sya'al. Pintu mana yang dia pengen masuk, dia pasti masuk. Tapi intinya apa? Salat, puasa, taat sama suami. Kalau seorang suami lebih berat. Kenapa? Karena dia menjadi penanggung jawab. Kalau dia baik, dia salat 5 waktu di masjid, tapi istrinya tidak salat di rumah, apakah dia masuk surga? Belum tentu. Dia salat 5 waktu di masjid, kemudian anaknya di rumah tidak salat, ya, maka bukan menyebabkan dia masuk surga, dia masuk neraka. Jadi kalau seandainya kalau kita salat di masjid, anak bini kita tidak salat di rumah, maka kita harus salat di rumah. Kenapa? Karena kalau kita tetap salat di masjid, ngotot salat di masjid, anak bini kita tidak salat di rumah, maka kita mendapatkan pahala, tetapi juga kita menjadi mudarat untuk kita. Jadi bagaimana? Habis sholat masjid, kejar langsung datang ke rumah, bangunkan dia untuk sholat. Tetapi kalau tidak baca, tunggui sampai bangun. Makanya sebagian ulama terkadang nunggui anak bininya supaya sampai sholat, sudah sholat baru dia datang masjid. Kalau telat dia sholat di rumah. Kenapa demikian? Karena dia tidak galak menjadi beban dia di hadapan Allah. Karena dikisahkan, Al-Imam Al-Ghazali juga dikisahkan, di hari kiamat itu seorang suami ditarik oleh anaknya. Bukan hanya ditarik, Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi, bukan cuma berlari, tapi saling tuntut satu sama lain. Memang di dunia suami istri ngomong, aku cinta sama kau, di akhirat juga bersama. Tetapi di akhirat kaget, tak kata cinta ini. Di akhirat saling, istilah kata kalau orang kalau lagi teberak, pernah lihat orang teberak, saling benyuk-benyuan kan? Bejulah, nak lakinya benyuk-benyuk oleh istrinya. Nak istrinya dibenyukkan oleh lakinya. Bapaknya dewek, anaknya ngebenyukkan bapaknya. Bapaknya dewek, anaknya dibenyukkan. Padahal saling tidak kata yang baca berenang. Itulah orang kalau sudah terdesak, orang sudah saling benyuk-benyuan, sudah tidak kata lagi caro, maka mereka akan satu sama lain saling menjerumuskan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini kisah Sayyidina Umar. Ini kisah yang terakhir sebagai penutup daripada majelis kita pada kesempatan ini. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, ja'a ila Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, datang kepada Sayyidina Umar. Ngapain datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Yashku ilaihi khuluqu zaujati. Dia pengen ngadu sama Sayyidina Umar tentang buruknya akhlak istrinya.
Fawaqafa bibabihi, maka dia nunggu di depan pintunya Sayyidina Umar, yantazirhu, takut nak ngetok. Karena Sayyidina Umar ini berwibawa, takut nak ngetok, yantazirhu. Tiba-tiba waktu lagi nunggu, fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha. Pas lagi di depan pintu, tiba-tiba mendengar ocehan yang panjang. Istrinya menggunakan lisan istrinya kepada Sayyidina Umar, dan yang lebih unik, Sayyidina Umar nggak jawab, wah sakit. Padahal Sayyidina Umar kalau nggak jawab, acak baik dibanting ke istrinya juga biasa. Tapi Sayyidina Umar apa? Wah sakit. Sayyidina Umar diam, la yaruddu alaiha, tidak menjawab. Padahal Sayyidina Umar sebelum memeluk agama Islam bagaimana? Tidak boleh ada yang menjawab Sayyidina Umar. Apa yang membuat Sayyidina Umar memiliki akhlak yang baik? Karena Sayyidina Umar memeluk agama Islam ini. Dulu tidak boleh ada macam-macam sama Sayyidina Umar. Macam-macam sekali Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar itu termasuk wa'dul banat, yang pernah menguburkan anaknya Sayyidina Umar. Karena di situ Sayyidina Umar begitu luar biasa. Tetapi sebelum mengenal Islam, sesudah mengenal Islam, kate akhlak yang semulia Sayyidina Umar Ibn Khattab. Apa yang mulia? Yaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab nggak jawab ketika istrinya lagi berbicara. Istri lagi berbicara, lagi ngomong-ngomong. Ya, fansarafa ar-rajul qailan. Dan seorang laki-laki tadi yang pengen bertanya, ternyata persoalannya sama dengan persoalannya Sayyidina Umar. Akhirnya laki tadi berlari. Seorang sahabat tadi berlari dari pintunya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sambil ngoceh di dalam hatinya, idza kana hadza amirul mu'minin fa kaifa hali. Kalau ini pemimpin baca ini, cak mana aku, istilah kata presiden baca ini, apalagi aku, istilah kata yang dikatakan oleh oleh sahabat tadi. Fakharaja Umar radhiyallahu ta'ala anhu fara'ahu muwalliyan fanada. Akhirnya Sayyidina Umar merasa ada orang di depan pintunya. Sayyidina Umar keluar, dan Sayyidina Umar manggil orang tadi. Hei, ma hajatuka, sini. Ada hajat apa, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab? Ada hajat apa, sini? Faqala ya Amirul Mu'minin. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, jitu ashku ilaika khuluqu zaujati. Saya ini datang nih pengen minta solusi. Istri saya ini akhlaknya buruk. Wasitaluha alai. Kalau sudah ngoceh, panjang ngocehannya. Fasami'tu zaujatuka. Lebih panjang dari ceramah pagi ini. Fasami'tu zaujatuka. Maka aku mendengar daripada istrimu kazalik, begitu pun juga panjang kalau lagi ngoceh. Farajatu, akhirnya lebih baik saya balik. Wa qultu idza kana hadza hal amirul mu'minin ma'a zaujati fa kaifa hali. Maka saya ngomong, wahai Sayyidina Umar, kalau ini baik pemimpinnya orang beriman, Sayyidina Umar bin Khattab amirul mu'minin dicainikan sama bininya, apalagi aku, katanya. Jadi aku sabar juga, Masya Allah. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ngajak kita berpikir, kenapa aku tidak menjawab, kata Sayyidina Umar, kenapa saya diem baik? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, inni ahtamilu hali hukukin laha alaih. Kenapa saya sabar betul sama istri saya, nggak pernah jawab ceramahnya, nggak pernah jawab ocehannya, karena beberapa hal, karena hak-hak saya yang selalu dipenuhi oleh istri saya. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Pertama, kata Sayyidina Umar, innaha tabbakhah li ta'ami. Istri saya yang memasakkan daripada makanan saya. Betul ya ibu-ibu yang memasakkan makanan untuk suaminya. Wa khabbaza li khabazi. Dan yang mengadon daripada adonan roti. Karena makan roti Sayyidina Umar. Kalau kita kan yang nyuci beras. Hanya macam itu. Wassalah li thiyawi, yang mencuci daripada pakaianku. Dia yang masakkan, dia yang ngadonkan, dia yang mencuci. Murdi'ah li waladi, dia juga yang menyusui untuk anak-anakku. Ya, memberikan ASI. Walaysa dzalik biwajib alaiha, padahal ini semuanya 4 hal enggak wajib untuk seorang istri. Enggak wajib. Nyusui anak, masakkan makanan, ngadonkan makanan, nyuci ke baju, sebetulnya tidak wajib. Tetapi saling pengertian satu sama lain. Ya, saling pengertian satu sama lain. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, wa yaskunu qalbi biha anil haram. Berkat istri saya, hati saya tenang, tidak tergoda akan hal-hal yang haram. Betul tak? Kalau lihat
aurat di luar, pengen melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, syahwat, maka datang ke rumah, tenang jiwa, ada istri yang menenangkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Masya Allah. Fa ana ahtamilu halidzalik. Saya sabar karena demikian. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Fa qala rajul, maka lelaki tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati. Istri saya juga, wahai Amirul Mukminin. Ya. Jadi kata Sayyidina Umar, istri saya yang masakkan, istri saya yang ngadonkan, istri saya yang nyucikan, istri saya yang menyusui daripada anak-anakku. Kata lelaki tadi, wahai Amirul Mukminin, istri saya juga begitu. Bukan istri engkau saja yang begitu. Kalau istri kita sama kan, begitu juga kan? Masakkan, macam-macam. Masya Allah. Ya, wa kadzalika faqala lahu Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, kalau istri kalian demikian, fahtamilha ya akhi, maka wahai saudaraku, sabar baik. Ya, fa innama hiya mudah yasira, karena hidup di dunia ini tidak lama deh, dengan sabar baik, palingan 30 tahun, palingan 40 tahun, enggak cuma 40 tahun itu. Sabar baik. Maka kita tutup dengan satu pepatah, satu syair mengatakan, khudil afwa an jahilin qad bagha. Ambillah maaf dari orang-orang yang bodoh yang telah menentang kepada kamu, tafuz bil maqamil amin, maka kamu akan mendapatkan kedudukan yang mulia di mata Allah. Wa bil urfi fa'mur, dengan kebaikan selalu perintahkan, wa kun muhsina, dan jadilah orang yang baik. Wawasil, senantiasalah menyambung apa saja, menyambung kebaikan, menyambung tali silaturahim, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Ya, kalau ada orang-orang yang jahil ngomong kepada kita, maka ucapkan assalamualaikum, adogawi, itu baik, macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan daripada tentang perihal hadis ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan mengatakan hadis ini hadisun hasan. Hadis ini hadis yang baik. Ada yang mengatakan hasanus sahih, baik dan juga sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala berikan istri yang salehah, dan juga bagi ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala berikan suami yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling mengasihani, orang-orang yang saling berbuat baik satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita. Tidak ada hal rezeki yang mampat pada kesempatan ini kecuali Allah lancarkan. Kalau rezeki kita di langit, Allah turunkan. Kalau rezeki kita di bumi, dikeluarkan. Kalau rezeki kita haram, Allah sucikan, Allah halalkan. Dan kita berdoa kepada Allah, saudara-saudara kita Allah berikan kemenangan. Saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di manapun yang saat ini sedang terzalimi, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Dan terakhir kita minta kepada Allah agar umur kita dipanjangkan fi khair wa lutuf wa afiyah, dan umur kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah fi khair wa lutuf wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.